VX80 itu adalah mobil yang dia nyaman, tapi dia juga tangguh. Ini seimbang nih. Ketangguhannya dengan kenyamanannya itu dapat. Itulah VX80. VX80 juga menurutku ya fenomena sekarang. VX80 gila, harganya semakin melambung. Nggak gampang sekarang dapat VX80 itu, nggak gampang. Tidak mudah. Karena sudah discontinue sejak tahun 2000. Jadi memang dari 95 sampai 2000 kalau nggak salah produksinya. Di situ ada banyak tipe, ada banyak macam, ada VX80 non turbo, ada yang sudah turbo, ada yang VXR, ada yang limited, ada yang one piece, ada yang two piece, kaca belakangnya, kaca samping belakang, bagian belakang itu. Jadi memang sebenarnya kalau kita lihat, kalau yang two piece itu kacanya itu berarti di belakang itu ada joknya gitu. Tapi kalau yang one piece itu rata-rata belakang memang hanya untuk barang. Jadi memang tidak ada untuk penumpang belakangnya. Kalau kita ngobrol VX80, mobil di tahun segitu, yang perlu diperhatikan adalah mounting dan busing-busing. Jadi memang bahan-bahan part yang karet ini memang dengan usia yang sebegitu lama itu perlu kita remaja. Kita rekomendasikan teman-teman yang punya VX80 yang belum pernah ganti busing-busing itu pakai Super Pro, karena recommended banget. Ini kuat dan ini lebih bagus dari aslinya. Sudah terbukti beberapa banyak VX80 yang kita ganti dengan itu. Mounting juga, mounting, engine mounting, gearbox mounting, semua kalau misalnya ini, karena itu berhubungan dengan getaran. Ketika karetnya ini sudah mulai keras, ya getarannya semakin terasa lah ya. Itu memang kadang itu hal yang sepele, tapi ketika diganti, wah kerasanya signifikan banget. Mobilnya jadi lebih anteng, lebih halus gitu loh, kerasa mesinnya di dalam. VX80 itu mobil yang yang penggemarnya sangat banyak. Jadi ada nih tipe modifikasi yang dipengennya clean, bersih, biar kelihatan rapi, tapi juga bukan standar gitu loh. Dibuat asik gitu sekarang modifikasinya. Nah, inilah yang mau kita bahas ya itu adalah membangun VX80 untuk harian yang asik, untuk ke kantor mungkin, jalan-jalan ke mall mungkin, karena memang sekarang orang lihat VX80 itu, wah kalau ketemu di jalan, waduh gila, ke VX-nya keren nih, gitu-gitulah. Ya, jadi mobil ini sudah dikalibrasi ulang bos pomnya, jadi semua dikembalikan ke nol, jadi dia mendapatkan tenaga seperti semestinya. Mobil ini sudah kita coba untuk lari di 120. Kalau VX80 yang kurang sehat agak sulit mencapai speed sekian dengan jarak yang tidak terlalu jauh gitu loh. Karena mesinnya ya pasti sudah berkurang tenaganya gitu. Nah, ini sudah kita tes, kita responsif banget mobilnya, tapi bener kok, kerasa banget ketika kita bawa VX80 itu dengan yang masih seger sama yang sudah mulai drop tenaganya, itu berasa banget. Matic-nya juga masih oke, masih responsif. Nah, arah modifikasinya adalah arah modifikasi asik, dipakai untuk harian, dipakai untuk jarak jauh gitu. Jadi nggak banyak yang dirubah, memang hanya dibuat keren, tapi enak dilihat, enak banget dilihat ini mobil ini. Nah,
Kita tambahkan si mobil ini dengan bracket untuk, jadi slim kalian untuk winch tidur aja, untuk winch tidur di depan. Nah ini winchnya kita pasangkan winch Warren VR Evo 8S. Cukup kalau mengingat mobil ini hanya dipakai untuk di jalan raya, lebih ke jalan raya sih mobil ini, lebih ke harian style gitu, harian, jadi tampil klimis setiap hari gitu. Jadi winchnya cukup pakai VR Evo 8S sintetik, jadi plasma, talinya plasma dengan pia dari depan kelihatan. Aduh, mobil ini emang sangat mencuri perhatian. Geser ke samping, ada velg method dengan finishing silver aluminium dipadukan dengan warna color mobil ini cocok banget. Mobil ini semakin kelihatan rapi, semakin kelihatan gagah karena si Method ini motifnya sudah sangat berkarakter. Jadi dulu tuh lihat velg ini, itu Method, keren banget kelihatan dari samping. Dengan dipadukan dengan ban BF Goodrich AT, jadi memang karena fungsi ini lebih banyak di jalan aspal, jadi memang dipilih AT. Jadi biar lebih nyaman bawanya, biar lebih enak. Steering shocknya pakai torque dock yang adjustable. Adjustable itu ini adalah fungsinya untuk kembali ke kita sih. Itu pengen yang agak keras atau yang agak lembut di putaran setirnya nanti. Itu semua bisa adjustable. Jadi nanti disesuaikan. Kenapa kita ganti si torque dock ini? Karena ini akan bekerja maksimal dengan size ban sekian. Oke, kita geser ke belakang. Shocknya pakai Ome BP51 yang memang sudah di setel. Kita nitronya sudah disesuaikan dengan beban bobot mobil ini. Jadi memang kita setup itu di tengah, jadi masih available untuk dirubah-rubah. Ini sesuai dengan keinginan ownernya. Misalnya kita ada di kondisi yang pengen agak stiff dong karena kita mau kecepatan tinggi di tol, bisa dirubah gitu. Setelah semua peremajaan yang ada di VX ini di mesinnya, buat kenyamanan berkendara biar tidak mikir overheat, tidak mikir, itu ada Koyorat. Kita pasangkan radiator Koyorat. Jadi Koyorat ini dapat menjaga suhu ruang bakar selalu stabil sehingga power yang dihasilkan di mesin ini dari mesin ini menjadi maksimal dan pasti enak bawanya. Jadi suspensi sudah, bos pom juga sudah kalibrasi. Kita mau tes kecepatan tinggi. Tidak banyak VX yang bisa kecepatan tinggi kalau dia tidak sehat. Oke, 110, 120, lampu merah.